Dapatkah sahabat mempelai disuruh berpuasa selagi mempelai itu bersama dengan mereka? Dengan pernyataan itu, Tuhan Yesus mau mengingatkan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bahwa mereka sesungguhnya, meskipun mereka sangat rajin, sangat setia menjalankan puasa dan sembahyang, tetapi mereka sesungguhnya tidak memahami makna yang terdalam dari kedua aktivitas itu, yaitu puasa dan sembahyang. Kenapa mereka, saya katakan, tidak memahami? Karena ketika Yesus yang adalah utusan dari Allah, representasi dari kehadiran Allah sendiri, mereka tidak mengenalinya. Sesungguhnya puasa atau pantang dan juga sembahyang merupakan sarana dan kesempatan di mana orang semakin memahami apa yang menjadi rencana dan kehendak Allah. Tapi itu tidak terjadi, itu tidak dialami oleh orang-orang Farisi dan juga oleh ahli-ahli Taurat. Puasa seharusnya menjadi cara di mana orang melatih kepekaan dirinya untuk mengenali apa yang menjadi kehendak Allah. Melalui puasa, orang diasah kemampuannya untuk menyadari betapa apa yang selama ini dinikmatinya merupakan sebuah anugerah yang besar atau merupakan anugerah-anugerah yang besar. Tapi mereka tidak sampai pada pengalaman itu. Mereka tidak, dengan puasanya, mereka tidak sampai pada pengalaman bagaimana Allah mencintai mereka dan Allah hadir dalam kehidupan mereka. Mereka rupanya melalui puasa hanya mendapatkan rasa lapar. Oleh karena itu, saudara-saudari yang terkasih, di sini Tuhan Yesus mau mengingatkan agar orang sungguh memahami apa maksud dan tujuan dari orang berpantang atau berpuasa. Ketika kita berpuasa, kita diajak untuk menyadari bahwa begitu banyak anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Yang kadang-kadang begitu biasanya lewat begitu saja. Katakanlah, setiap hari kita makan. Makan kesukaanmu apa nih? Kesukaanmu makan apa? Roti. Roti tawar atau roti beragi? Roti tawar atau roti yang beragi? Tawar. Ya. Tapi pernah enggak suatu ketika roti itu tidak ada? Pernah enggak suatu ketika roti itu tidak ada? Lalu kamu kehilangan. Biasa-biasa aja. Berarti belum sampai kepada kesadaran. Suatu hari saya cerita sebuah pengalaman. Suatu hari kami retret dipimpin oleh seorang uskup. Retret itu dimulai dari Minggu sore sampai Jumat siang. Dalam pertemuan pertama, Bapak Uskup memberikan secari kertas di mana di situ ditulis jadwal dari hari Minggu malam sampai Jumat siang. Isinya doa, baca kitab suci, doa, renungan, refleksi, baca kitab suci, dan seterusnya. Lalu kami tanya, makannya kapan? Ternyata memang dari hari Minggu malam sampai hari Jumat itu tidak ada makan. Alias kami harus berpuasa. Hanya boleh minum. Teh boleh, kopi boleh, air putih boleh. Tapi jus tidak boleh. Bapak Uskup hanya mengatakan, kita akan berpuasa dari malam ini, silahkan makan yang kenyang. Dan kita akan makan lagi hari Jumat siang. Kalau di antara kamu ada yang lapar, ada yang gak kuat, saya akan meletakkan satu kaleng kue di meja makan. Kamu boleh mengambil kue itu. Tapi ingat,
ini retretnya puasa. Jadi ada roti, ada kue, tetapi itu retretnya puasa. Kalau ternyata setelah makan kue atau roti itu kamu masih nggak kuat juga, saya sudah pesan sama suster supaya pintu dapur tidak dikunci. Jadi kalian boleh ambil makanan di dapur. Tapi ingat, ini retretnya puasa. Jadi sebenarnya nggak boleh makan gitu kan. Begitu kami mendengar itu, tadinya waktu datang kebetulan kami retret di Medan, di Sumatera. Begitu berangkat sebenarnya kami membayangkan akan makan BPK, babi panggang karo. Bisa sepuas-puasnya makan babi panggang karo. Begitu datang puasa, batal semua. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Hari pertama yang paling menderita sebenarnya. Karena begitu jam makan, perut langsung bunyi. Karena kami biasa makan jam segitu, waduh udah lapar. Tapi kami diingatkan lagi, ingat ini puasa. Lalu setiap jam 3 sampai jam 4 atau jam 1,5 jam, setengah 3 sampai jam 4 itu kami harus kerja bakti, kerja tangan. Ada yang di kebun, ada yang di rumah dan sebagainya, di rumah retret dan sebagainya. Saya kebetulan karena anak petani ditempatkan di kebun. Di kebun, namanya di kebun, ada banyak kemungkinan. Ada sayur yang seger. Ada yang saya lihat waktu itu ada tomat yang sama suster itu sudah dibuang, sudah apkir gitu. Rasanya itu tomat kelihatannya enak banget, menggoda sekali, padahal itu tomat sudah dibuang. Padahal dalam kehidupan sehari-hari tomat itu hampir tidak pernah disentuh. Tapi ketika tidak ada, ternyata menarik. Lalu refleksi saya waktu itu adalah betapa selama ini saya tidak memperhatikan anugerah-anugerah yang Tuhan sediakan di hadapan saya, bahkan di meja makan. Tapi ketika itu tidak ada dan tidak boleh dinikmati, baru terasa. Nah, puasa sebenarnya harus menghantar kita kepada pengalaman bagaimana kita melihat betapa selama ini Allah begitu murah hati pada kita. Begitu segala sesuatu telah dipersiapkan. Tetapi kadang-kadang kita mengabaikannya, tidak memperdulikannya. Untungnya saya tidak suruh puasa waktu itu, puasa bernapas. Kalau bernapas puasa dari Minggu sampai Jumat, jadinya apa? Ya jadinya jenazah. Untungnya tidak. Padahal kalau kita lihat juga, bayangkanlah setiap hari kita bernapas, setiap kali kita menikmati oksigen yang ada, dan kita jarang sekali yang sungguh menyadari anugerah itu dan mensyukuri. Maka ada baiknya juga sekali-kali kita tahan napas kita. Kemarin di masa COVID yang baru-baru ini, oksigen begitu mahal, benar nggak? Anda baca kan? Di mana-mana rumah sakit kehabisan oksigen. Padahal selama ini kita tidak memperhitungkan oksigen yang kita nikmati. Nah, hal seperti ini harusnya menghantar kita pada sebuah kesadaran betapa Allah mencintai kita, betapa Allah telah menyediakan berbagai hal pada kita. Maka salah satu caranya adalah melalui puasa, di mana kita meskipun ada, kita tidak boleh menikmati sesuatu. Tapi yang sering terjadi tidak seperti itu. Dalam hal ini orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat melihat puasa dan juga sembahyang hanya sebagai kewajiban. Hanya sebagai kewajiban keagamaan. Tetapi tidak menghantar mereka pada perjumpaan pengalaman dengan Allah. Mereka tidak sampai di situ. Mereka hanya berhenti di dalam penderitaannya, dalam rasa lapar. Puasa juga mengajak kita untuk sungguh-sungguh, selain tadi semakin peka untuk mensyukuri anugerah Allah, mengajak kita untuk belajar melepaskan kita pada ketergantungan
berbagai hal yang bisa kita nikmati di dunia ini. Karena pada saatnya kita sebanyak apapun kita punya, saatnya yang bisa kita nikmati di dunia ini akan kita tinggalkan. Maka melalui puasa sebenarnya kita juga diajak menyadari bahwa kita hanya semata-mata bisa bersandar kepada Allah. Dan tujuan hidup kita adalah kembali kepada Allah. Apapun yang ada di dunia ini, sebanyak apapun yang kita punya, pada akhirnya akan kita tinggal. Dan satu-satunya andalan kita adalah kasih Allah. Tujuan hidup kita adalah menikmati kasih Allah itu. Tapi bagaimana kita akan menikmati kasih Allah kalau di dalam kehidupan kita tidak punya kesempatan? Kita tidak sungguh mengalami relasi dengan Allah. Maka doa juga bukan hanya sebuah kewajiban, sebuah rutinitas. Doa jangan dilihat hanya sebagai sebuah kewajiban atau sebuah rutinitas, tapi merupakan sebuah kesempatan di mana kita mengalami perjumpaan dengan Allah, mengalami persatuan dengan Allah. Oleh karena itu, saudara-saudari yang terkasih, dalam hal ini melalui bacaan hari ini kita diingatkan mesti hati-hati dengan pemahaman kita, karena pemahaman yang salah akan menimbulkan sikap batin yang salah ketika kita melakukan berbagai hal, termasuk melakukan kewajiban agama kita. Sekali lagi, ketika kita punya pemahaman yang salah, akan menimbulkan kesalahan persepsi, kesalahan sikap batin dalam menjalankan apa yang menjadi kewajiban-kewajiban keagamaan kita. Kalau salah persepsi, kalau salah sikap batin kita dalam menjalankan kewajiban keagamaan kita, maka kita tidak akan mengalami arti dan makna berkat yang ada di balik semua tindakan itu. Seperti saya katakan tadi, yang kita dapatkan hanya penderitaannya. Merasa lapar, merasa menghabiskan waktu, dan sebagainya. Tapi ketika sikap batin kita tepat, bahwa ketika kita berpuasa, kita ingin sungguh semakin dekat dengan Allah, maka buahnya adalah pengalaman perjumpaan dengan Allah. Ketika konsep kita benar tentang doa tidak akan dialami sebagai sebuah siksaan yang harus dilakukan mau tidak mau, tapi akan menjadi sebuah kesempatan di mana kita sungguh merasakan kehadiran atau berjumpa dengan Allah sendiri. Maka bukan berapa lama kita berdoa yang terpenting, tapi seberapa intens, seberapa sungguh-sungguh mendalam hubungan kita, pengalaman kita berjumpa dengan Allah. Dan itu sebenarnya yang mau dikoreksi oleh Tuhan Yesus kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Mereka rajin berdoa, mereka rajin berpuasa, tetapi tidak membuat hati mereka terbuka ketika Yesus yang adalah utusan Allah, yang adalah bentuk atau wujud dari kehadiran Allah, itu tidak mereka alami. Orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, tahu segala isi Taurat. Tapi ketika Yesus hadir, mereka tidak melihat Yesus sebagai kehadiran cinta Allah secara nyata dalam kehidupan mereka. Saudara-saudari yang terkasih, semoga perayaan Ekaristi dalam Jumat pertama ini sungguh-sungguh membuat kita semakin peka, semakin dekat dengan Allah. Doa kita bukan hanya kita datang dan menjalankan kewajiban keagamaan kita, tapi menjadi saat di mana kita sungguh mengalami perjumpaan, mengalami persatuan dengan Allah sendiri. Itu yang diharapkan dalam perayaan-perayaan kita, termasuk hari ini. Oleh karena itu, semoga kita semua mengalami sungguh perjumpaan dengan Allah melalui terutama nanti sakramen Maha Kudus yang kita terima. Tuhan memberkati.